Perusahaan yang memiliki pesawat terbang yang benar-benar bisa terbang, tentu saja itu adalah level yang sama sekali berbeda. Nah, Vedia, aku ingin memulai dari situ. Tolong ceritakan mungkin tentang peristiwa paling berkesan tentang peluncuran pesawat terbang pertama. Ceritakan sedikit lebih detail bagaimana sebenarnya prosesnya, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi, dan pada akhirnya apa hasilnya dan untuk apa pesawat itu diluncurkan. Teman-teman, salam semuanya. Untuk apa pesawat itu diluncurkan? Karena tim yang mengembangkan sistem kendali berhasil menyelesaikannya sedikit lebih cepat daripada kami bisa mengatur produksi badan pesawat dan semua hal lainnya. Dan untuk memeriksa semuanya terlebih dahulu diputuskan untuk membuat sebuah perangkat kecil dengan sangat cepat. Dan ya kebetulan kami benar-benar berhasil membuatnya pada tahap pertama ini. Ini adalah sebuah salinan yang kecil, saya ingin ingatkan, dari balon udara Nova 2 yang dilengkapi dengan jumlah mesin yang sama dan daya dorong mesinnya secara proporsional sebanding dengan hambatan udaranya. Artinya, perangkat ini meniru dinamika perangkat besar, perangkat kemudi hostnya juga sebanding dari segi daya. Jadi ini adalah salinan kecil dari apa yang kami rencanakan untuk dibangun pada akhir tahun ini. Dan salinan kecil ini sudah kami buat, ya kami terbangkan ke udara. Bagaimanapun juga ini adalah perangkat pertama dan ini benar-benar peristiwa yang luar biasa. Setelah perangkat itu terbang, banyak orang akhirnya tidak lagi bertanya-tanya apa yang kami kerjakan. Ternyata memang benar, ini adalah balon udara yang bisa terbang dan sedang dirakit. Tim sudah terbentuk sepenuhnya, para insinyur dengan cermat merancang, para teknolog menulis teknologi yang inovatif, dan para pekerja produksi memproduksi dengan efisien. Sekarang Anda bisa melihat cuplikan video yang menarik. Proses perakitan ini masih dilakukan oleh orang-orang yang sama, yaitu para insinyur dan para teknolog yang berdedikasi. Namun, secara keseluruhan ini adalah pengalaman yang sangat baik dan berharga. Karena di perusahaan ini, selain para veteran yang berpengalaman di bidang pembuatan balon udara, juga ada tenaga-tenaga muda yang bersemangat. Namun sebenarnya bukan muda dalam arti usia, karena semuanya sudah dewasa, hanya saja mereka masih baru di dunia aeronautika. Dan pengalaman yang sangat berharga di darat yang didapat saat merakit balon udara kecil ini, saat pengoperasian yang cermat di dekat permukaan tanah, dan juga saat penerbangan, sangat dibutuhkan oleh seluruh tim yang terlibat. Dan sekarang, tepat hari ini dia sedang mengirimkan video. Mungkin nanti akan saya bagikan di chat, sedang dilakukan uji terbang, tidak seperti di video sebelumnya ketika kami masih mengendalikannya dengan tali. Sekarang balon itu sudah terbang bebas sepenuhnya dan berbicara tentang generasi baru yang sangat menjanjikan. Saat ini kami juga punya seorang siswa sekolah yang datang untuk magang dan juga sangat aktif terlibat dalam semua kegiatan penting ini. Dia melanjutkan sekolah teknik pembuatan balon udara, ya, itu benar? Tentu saja ini sangat keren sekali ya bahwa generasi muda yang penuh potensi tertarik dan inilah salah satu misi utama yang telah berhasil dicapai dengan gemilang oleh balon udara Nova 01. Ia berhasil menarik perhatian yang luas dan bukan hanya perhatian para spesialis dan klien yang sangat serius, tetapi juga para mahasiswa dan pelajar sekolah dari berbagai tingkatan. Semua pihak sangat antusias dan bersemangat ingin ikut serta secara aktif dalam pengembangan inovatif ini. Ngomong-ngomong soal menarik perhatian, saya minta untuk menampilkan cuplikan dari WordStat. Kami telah mengumpulkan statistik di sini, dan kami tertarik untuk melihat ketika kami mulai menggeluti balon udara, ketika perusahaan Aeronova muncul, apakah topik ini jadi lebih sering disebutkan di internet. Dan menurut statistik, ya kami melihat bahwa memang demikian. Nah, dengan Aeronova di sini memang sudah jelas, ya sebelumnya perusahaan itu belum ada dan sekarang sudah ada. Tapi bahkan pada grafik di bagian tentang balon udara, kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada peningkatan. Karena itu, proyek ini benar-benar telah menginspirasi banyak sekali orang. Karena kami sudah sering mengatakan, selain orang-orang yang memang ingin menggunakan balon udara untuk bisnis atau tujuan pribadi mereka, ada juga banyak pemimpi yang hanya ingin agar hal ini akhirnya bisa diakses oleh semua orang, dan ketika mereka melihat bahwa ini mulai bisa diakses, reaksi mereka pun sesuai. Nah, dalam dunia penerbangan memang sudah menjadi semacam takdir sejarah bahwa setiap proyek itu bersifat rakyat, didukung oleh masyarakat, dan di banyak negara, sejarahnya perlu dipelajari lebih mendalam. Nah, coba ceritakan, jadi begini. Kita bisa menyimpulkan bahwa uji coba berjalan dengan sukses. Lalu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Nah, lihat, apa sih artinya sukses? Ya, bisa terbang, itu sudah jelas. Hukum Archimedes tidak akan pernah dibatalkan. Begitu juga, fakta bahwa sistem kendalinya berfungsi, itu juga sudah terbukti. Fakta aja bahwa sudah terjalin komunikasi dengan operator jarak jauh.
meskipun kami belum pernah mempublikasikannya, itu juga sudah berjalan dengan baik. Jadi, balon udara kita ini melalui 4G lewat menara pemancar dengan delay yang sangat minim, sekitar 100 milidetik, mengirimkan semua data tentang dirinya, video dari 5 kamera, apa yang kamu lihat di sekelilingnya, 360 derajat, dan bisa dikendalikan. Jadi, dari kantor, bahkan saat berada di lapangan, ini juga tetap dapat berfungsi dengan baik. Saat ini, tepat sekarang sedang diuji sistem pemberian tugas penerbangan secara otomatis. Jadi sekarang ada tim di lapangan, ada operator yang memegang remote control, dia bisa mengambil alih kendali, bisa juga menyerahkan kendali ke balon udara itu sendiri. Dan sekarang mereka sedang menguji sistem-sistem tersebut. Jadi saya operator remote control, nah operator tablet. Tablet diberikan tugas penerbangan, melayang di titik tertentu, koordinat ketinggian tertentu. Semua yang dilakukan di sana, yang terjadi di udara, tugasnya terlaksana, semuanya direkam. Titiknya diganti, sekarang kita terbang ke sini. Hari ini uji coba semacam itu dilakukan. Fedia, kamu bilang hari ini ada uji coba dan video Ruslan sudah dikirimkan ke saya, sebentar lagi akan diputar. Jadi saya pahamnya uji coba yang berlangsung ini memang dilakukan hari ini ya. Ya, sekarang kami sedang terbang di sana, hujan gerimis sedikit, angin juga bertiup, tapi secara umum kami sudah lelah menunggu. Ini bukan rekaman profesional, hanya video ponsel dari teman-teman di lokasi menunjukkan bagaimana semuanya berlangsung. Ya, siapapun yang tinggal di Moskow dan sekitarnya pasti tahu cuacanya. Angin kencang, hujan es, hujan deras. Intinya menurut senior cuacanya tidak cocok untuk terbang, tapi akhirnya kami tetap terbang. Fedia, ceritakan singkat tentang sistem kendalinya. Saya paham ini pengembangan serius, hanya dimiliki sedikit perusahaan. Nah, kalau tidak salah, sistem ini benar-benar ditulis dari nol oleh kita. Dengar, semua produsen perangkat apapun yang memiliki otak dan beroperasi dengan akal sehat pasti punya sistem kendali yang canggih dan terintegrasi. Seringkali produsen sendiri yang mengembangkannya karena merekalah yang memasang komponen, yaitu perangkat eksekusi, mekanisme, pengendali, dan hanya mereka yang benar-benar memahami logika pengendalian perangkat mereka sendiri. Misalnya, ketika proyeknya besar, pendanaannya juga besar, secara umum kemungkinannya jadi lebih banyak. Ada kemungkinan untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari para spesialis yang akan mendeskripsikan seluruh logika, lalu menyerahkannya kepada pihak outsourcing, dan pihak outsourcing yang lebih profesional secara garis besar akan mengerjakan semuanya. Proses ini memang sedikit lebih lama, jauh lebih mahal, tapi cara seperti ini juga dilakukan. Singkatnya, kami memilih jalan pintas. Kami langsung mengambil para spesialis yang benar-benar paham dengan apa yang mereka kerjakan, dan kami membuatnya sendiri karena tidak ada seorang pun selain kami yang bisa memahami logika pengoperasian perangkat kami. Bisa tolong jelaskan, kapan kita berencana untuk menyatakan bahwa, ya, pengujian spesifik pada perangkat ini sudah selesai dan kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan? Dengar, di tim kami ada sebuah cerita seperti ini. Kami selalu merekrut orang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika kemudian muncul suatu kebutuhan, misalnya ada tugas tertentu yang harus diselesaikan, maka untuk tugas itu kami akan merekrut seorang spesialis, seorang pelaksana, dan sebagainya. Dan sekarang BKG kami benar-benar membutuhkan spesialis yang sangat terampil, terutama insinyur pilot uji yang berdedikasi. Singkatnya, kami sangat memerlukan kompleks uji terbang yang komprehensif dan canggih. Karena sekarang menjadi agak sulit bagi kami untuk bolak-balik dari kantor ke bandara, sebab kami harus menyesuaikan dengan cuaca, dan juga harus mengurus urusan perangkat lainnya dan sebagainya. Jadi pengujian jawaban atas pertanyaanmu untuk perangkat ini tidak akan selesai. Harus terbang, terus menambah jam terbang. Artinya kami bisa dengan yakin mengatakan bahwa ya dia bisa terbang, ya semuanya berfungsi, tapi dia memang harus terus terbang. Dia harus terbang, komputer harus berjalan dengan baik, tim sistem harus membersihkan sistem, mungkin juga melakukan beberapa modifikasi, tim dinamika harus memastikan dinamika, jadi perangkat ini memang harus terus berada di udara. Dan untuk itu memang sangat dibutuhkan spesialis tambahan yang memiliki keahlian khusus, yang pada dasarnya akan menambah jam terbang operasional, menguji secara menyeluruh setiap perangkat, memantau keberadaannya di dalam hanggar, serta menjaga dan memastikan kondisinya tetap optimal. Jadi kami bilang bahwa kami sudah memiliki perangkat terbang pertama, tapi sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan, ini bukan yang pertama, karena perangkat ini sangat stratosferik dan peluncurannya berhasil. Perangkat seperti balon udara, pertama, Dirigible ini yang pertama,
Ya, tapi mari kita juga sedikit membahas tentang stratosfer. Jadi artinya kita telah melakukan peluncuran yang sukses, apa yang akhirnya kita dapatkan, dan ke arah mana pekerjaan ini sekarang berlanjut secara keseluruhan. Ya, stratosfer itu masih merupakan wilayah Archimedes. Gaya angkatnya dihasilkan oleh gas pengangkat yang sama, hanya saja perangkatnya terbang sedikit lebih tinggi. Niche ini sangatlah menarik dari sudut pandang komersial yang luas bagi korporasi-korporasi besar dan juga negara-negara. Penginderaan jauh bumi menggunakan balon stratosfer dapat dilakukan dengan kualitas yang puluhan kali lebih baik jika dibandingkan dengan satelit. Di sana ada resolusi jumlah piksel per meter persegi dan sudah jelas bagi semua orang bahwa dari balon stratosfer jumlah pikselnya akan jauh lebih banyak. Dan sekarang teknologi satelit kurang lebih sudah mencapai batas kemampuannya sehingga semua orang kini mulai melirik ke stratosfer. Ada perusahaan-perusahaan di dunia yang meluncurkan balon meteorologi, tapi itu sedikit berbeda. Balon stratosfer untuk penerbangan jangka panjang pernah diluncurkan oleh banyak militer pada masa Perang Dingin, khususnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian program-program tersebut pada akhirnya dihentikan. Baru-baru ini Google Loon kembali mengembangkan program ini. Mereka berencana membuat balon stratosfer untuk menyediakan komunikasi di wilayah-wilayah yang misalnya tidak memiliki akses internet. Ini termasuk Afrika Ekuator, Amerika Latin, dan sebagainya. Secara umum, mereka cukup berhasil, tetapi karena sejumlah alasan yang tidak berkaitan dengan teknologi, lebih kepada manajemen dan hal-hal lain, program tersebut akhirnya dihentikan. Dan yang menarik, para spesialis kami dari Aeronova ikut berpartisipasi aktif dalam program ini. Vadim Zubkevich bekerja langsung di program ini di Google Loon. Dan sekarang semua orang kembali lagi ke stratosfer, kembali pada kenyataan bahwa perangkat-perangkat ini memang dibutuhkan. Satu-satunya hal yang sangat diperlukan adalah berinvestasi secara terus-menerus dalam proses evolusi perangkat ini. Seperti bagaimana mereka berhenti berevolusi pada tahun 70-an, atau meskipun Google telah membuat sedikit kemajuan, tentu saja perlu ada investasi dalam pengembangan teknologi ini. Teknologinya secara umum harus bisa dikendalikan, artinya ini tetaplah balon udara stratosfer. Apa yang kami luncurkan sebelumnya adalah sebuah probe yang tidak bisa dikendalikan. Kami masuk ke arus stratosfer dan berputar di pusaran kutub. Kami ingin mengelilingi kutub, tapi tidak sampai ke kutub karena pusarannya bergeser. Metode penerbangan seperti itu dapat diterima misalnya untuk komunikasi, tetapi untuk pemantauan tentu saja lebih baik jika perangkat bisa belajar untuk melayang di satu tempat. Untuk itu, perangkat tersebut harus bisa dikendalikan baik dari segi ketinggian maupun dilengkapi dengan penggerak. Dan ke arah inilah kami sedang bergerak secara aktif. Dengan Bauman Moscow State Technical University, kami telah menandatangani perjanjian luas tentang kerjasama dan persahabatan di bidang ini. Secara umum, tentang kerjasama. Ketika kami memulai semua ini, pada awalnya kami memang sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Bauman bersama Arkady Ditkovsky. Hanya saja waktu itu mereka belum memiliki pusat rekayasa di dalam Bauman. Itu masih berupa kelompok mahasiswa yang berkumpul karena minat yang sama. Dan berkat kerja sama kami, sekarang pusat rekayasa itu sudah menjadi bagian dari institut. Kami memiliki perjanjian yang komprehensif dengan mereka. Secara umum, ada rencana kerja bersama yang komprehensif untuk pengembangan teknologi ini. Bahkan sudah ada gambaran kasar yang cukup jelas tentang di mana teknologi ini akan digunakan secara komersial, khususnya yang saat ini sedang direncanakan dengan cermat. Kami akan meningkatkan volume produksinya, meningkatkan daya angkutnya secara signifikan, menambah kemampuan kendali yang lebih presisi, melengkapi dengan berbagai fitur canggih dan inovatif, dengan berbagai macam balas diskret atau balas tetap yang dapat digunakan atau sekali pakai, katup, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang tersedia pokoknya. Perangkat ini harus terus dilengkapi hingga mampu bertahan di udara selama berbulan-bulan dengan stabil, itu yang pertama, dan yang kedua, berada di area yang telah ditentukan. Jika itu benar-benar tercapai, maka ini akan menjadi sebuah terobosan yang sangat signifikan dalam sejarah stratosfer Rusia kita, itu sudah pasti. Dan di kancah internasional yang luas, ini akan menjadi sebuah preseden yang penting, sebuah pernyataan yang jelas bahwa kami adalah sebuah perusahaan yang sangat serius di panggung dunia, sebuah perusahaan ilmiah dan teknis yang benar-benar mampu menerima tantangan besar seperti ini dan mewujudkannya dengan sukses.
Sekarang ini sudah tidak terlihat lagi secara jelas seberapa banyak proses yang telah secara sungguh-sungguh kami kerjakan dan juga rencana yang telah kami buat ke depan. Tidak ada hambatan apapun yang berarti untuk mewujudkannya secara nyata. Tahun ini kita sudah akan melihat terobosan yang sangat signifikan di bidang ini, dan tahun depan sangat mungkin kita bahkan akan melihat percobaan pertama. Meskipun ukurannya kecil, namun tetap saja balon udara stratosfer. Karena bahkan sebuah balon pengamat yang secara sederhana dilengkapi dengan mesin dan mampu bergerak melawan angin stratosfer serta memiliki arah sendiri, itu berarti dapat dikendalikan, dan itulah arti kata dirigible, dapat dikendalikan. Luar biasa, ini adalah sesuatu yang sudah bisa ditunjukkan, dan bukan hanya ini saja yang sedang dikerjakan. Jadi, ini hanyalah sebagian kecil dari gunung es yang terlihat, padahal sebenarnya pekerjaan juga sedang dilakukan untuk semua perangkat lainnya. Baik untuk Nova 2, Nova 35, maupun semuanya. Bisakah kamu ceritakan lebih detail tentang itu juga? Apa saja yang sedang dikerjakan? Kapan kita bisa melihat sesuatu? Yang besar, Sesuatu ya, yang lebih besar. ketika kami mengatur seluruh proses produksi cangkang, termasuk semua aspek dan detail yang diperlukan, itulah yang akan menjadi fokus utama kami pada tahap kedua pengembangan ini. Ya, salah satu tonggak besar di tahap pertama kami telah membentuk, artinya kami telah mengembangkan cangkang berikutnya untuk balon udara kecil yang berukuran kecil. Ini bukan Nova 01, Nova 01 itu sebenarnya adalah model dinamis dari balon udara Nova 2, sedangkan versi komersilnya adalah drone kecil tanpa awak. Cangkang untuk itu telah dikembangkan, cangkang untuk balon udara Nova 2 juga telah dikembangkan, dan cangkang untuk balon udara Nova 8 pun sudah dikembangkan. Dan untuk cangkang-cangkang ini sudah dibentuk dengan baik. Namun cangkang yang dikembangkan itu bukan sekadar cangkang biasa. Di dalamnya terdapat banyak elemen berbeda, baik yang bersifat struktural maupun sebagai penguat. Di dalam cangkang itu sendiri terdapat berbagai sabuk pengaman, balonet, serta semua perangkat aktuator dan sistem pendukung lainnya yang terpasang dengan kokoh pada cangkang. Jadi ada banyak sekali titik pemasangan dan banyak hal menarik lainnya yang perlu diperhatikan. Pada cangkang itulah balon udara berada. Semua cangkang ini telah dirancang, dan untuk produksinya telah dipilih seluruh peralatan yang diperlukan. Proses teknisnya telah dibentuk, semuanya sampai ke detail sekecil jarum. Secara garis besar, kami telah menyusun seluruh daftar kebutuhan, dan sekarang proses pengadaan untuk tahap kedua telah dimulai, yaitu tugas untuk melengkapi produksi ini, menjalankannya sepenuhnya, serta mengisinya dengan tenaga kerja. Sebenarnya jumlah orang yang dibutuhkan tidak banyak, tetapi semuanya sudah ada dalam daftar incaran. Yang paling penting, kami sudah memiliki kepala produksi ini. Ini juga merupakan keberuntungan besar karena kami berhasil mengajaknya sejak tahap pertama, dia terlibat dan berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan ini." Tugas utama kami agar bisa melihat sesuatu yang besar terbang adalah kami tetap harus membangun produksi selubung, karena selain kami, tidak ada yang bisa memproduksi selubung balon udara. Oleh karena itu, semua peralatan akan dibeli dan dipasang. Ya, kainnya masih impor, tetapi negosiasi sedang dilakukan untuk memproduksi kain buatan dalam negeri kebutuhan ini. Persyaratan sedang diperjelas dan dirumuskan. Secara umum, seluruh proses ini sedang dimulai. Begitu produksi selubung sudah ada dan tersedia, kita akan melihat serangkaian pesawat kecil yang inovatif, tapi kita akan segera mulai memproduksi serangkaian drone kecil tipe balon udara dengan form factor yang kira-kira sangat mirip seperti Nova 01, meskipun akan ada sedikit perbedaan visual yang bisa Anda perhatikan dan lihat. Dan kami akan secara khusus membuat selubung balon udara Nova 2 yang lebih canggih, itu akan dilakukan pada tahap pengembangan ini. Jadi produksi selubung ini, seperti yang kamu dan Sergei bicarakan, mungkin adalah tugas terpenting untuk bisa maju ke depan. Tentu saja, meskipun kami telah merencanakan jalur pengembangan perusahaan menuju balon udara besar dengan rangka keras, namun jalur pengembangan itu harus melalui pembuatan balon udara dengan selubung lunak. Dan tidak memiliki produksi selubung sendiri saat membuat balon udara dengan selubung lunak itu sungguh tidak masuk akal. Tentu saja, jadi ya, produksi adalah tonggak yang sangat penting, dan pada tahap ini kita harus benar-benar membangunnya sehingga kita akan bebas membuat selubung dengan bentuk, ukuran, dan volume apapun. Dan kami sempat membahas ide, karena kami sekarang bisa memproduksi jumlah kecil untuk mengirimkan perangkat ke negara mitra, agar mereka bisa mengoperasikan sekaligus mendemonstrasikannya. Tapi saya paham, ini diperlukan sertifikasi lebih lanjut pengembangan arah internasional Aeronova.
Jadi, apakah ini menjadi salah satu tujuan kita tetapkan sekarang? Ya, Sergei Semenov yang mengusulkan tugas penting ini, idenya adalah bahwa kita perlu mengirimkan satu perangkat kecil seperti ini kepada semua perwakilan nasional yang ada di berbagai wilayah. Karena membicarakan tentang balon udara itu satu hal yang menarik, tetapi melihat dan menyaksikan penerbangannya secara langsung adalah hal yang sama sekali berbeda dan sungguh luar biasa. Dan ya, dalam konteks pengembangan bisnis internasional yang sangat kompetitif, mencari klien untuk balon udara sambil sudah memiliki balon udara itu seolah-olah seperti sebuah tantangan yang unik dan menarik sekali. Sedikit lebih mudah, ya kamu akan merasa jauh lebih percaya diri, baik terhadap dirimu sendiri secara personal maupun terhadap calon pembeli yang potensial. Ya, di sini saya ingin menekankan bahwa beberapa orang melihat dan berkata, "Wah, keren, sekarang di Rusia sudah ada balon udara yang terbang, tapi apa untungnya bagi kami?" Dan di sini saya ingin menekankan bahwa Aeronova memang saat ini berfokus di Rusia, karena disinilah otak utamanya berada dan timnya juga di sini, tetapi bisnisnya akan ada di semua negara, akan menjadi internasional. Sekarang sudah ada gambaran tentang seperti apa bentuknya nanti, termasuk hari ini Sergei juga membicarakan tentang pembentukan struktur holding. Semua ini akan memungkinkan beroperasi di berbagai negara, mematuhi hukum setempat, dan menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk sertifikasi, seperti yang kadang ditanyakan. Apakah akan diizinkan terbang? Ya, agar diizinkan terbang melalui prosedur tertentu, dan semuanya diizinkan. Ini langkah pertama ke arah itu. Ya, pekerjaannya memang banyak, rencananya juga besar, tinggal dijalankan saja dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan perwakilan nasional kami akan segera membentuk kelompok kerja. Kelompok-kelompok ini, seperti yang telah dikatakan Pavel, akan mengurus, mengatur, dan menyelesaikan semua prosedur ini di setiap negara dari sisi organisasi secara menyeluruh. Kita pasti akan menguji semua ini pada perangkat kecil terlebih dahulu untuk memastikan kelancarannya. Dan pada tahap awal kita juga membeli peralatan, apakah itu bagian dari produksi selubung. Tidak, pada tahap awal kami membeli mesin pemotong logam yang canggih. Kami membeli mesin bubut milling yang serbaguna, mesin milling presisi, mesin 5 sumbu yang sangat efisien, dan mesin erosi yang modern. Secara keseluruhan, ini adalah investasi yang sangat baik dan strategis untuk alat produksi kami. Kedua, hal ini secara signifikan memberi kami keleluasan yang lebih besar dalam kecepatan pembuatan komponen-komponen kecil seperti bracket, bushing, dan lain-lain yang serupa. Dan ya, membangun sebuah balon udara tanpa fasilitas mesin sendiri berarti kita kembali menjadi pelanggan bagi pihak lain untuk mendapatkan balon udara yang sama, persis seperti yang kita inginkan. Ngomong-ngomong, Sergei baru saja menulis kepadaku, Semyonov, katanya ada 51 orang bekerja. Sebutkan soal ini, 51 orang itu sudah tim besar ya, Fedia? Ya, timnya memang sangat besar dan memiliki banyak anggota, namun kita bahkan belum mendekati seperenam dari total keseluruhan tim yang saat ini berada dan beroperasi di Rusia, yang telah meluncurkan AU-12, AU-30, ya. Untuk saat ini kami masih berpegang teguh pada strategi yang sesuai dengan kebutuhan kami, tetapi jika kita sudah memutuskan untuk membangun sebuah industri yang besar, maka akan ada ribuan orang yang akan bekerja di dalamnya. Jadi sekarang kita benar-benar baru berada di awal perjalanan ini, seperti aliran kecil yang baru saja mulai mengalir. Agar bisa berpikir secara mendalam dalam kerangka industri, kami segera langsung memulai proses pembentukan. Asosiasi adalah sebuah entitas hukum yang secara resmi diakui dan memiliki serangkaian hak serta fungsi yang spesifik dan penting dalam berbagai arena besar. Sebagai contoh, asosiasi ini seringkali terlibat dalam kolaborasi dan interaksi yang signifikan dengan berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, untuk mencapai tujuan bersama atau mewakili kepentingan anggotanya secara kolektif. Sebuah badan hukum terpisah tidak dianggap sebagai pemain, sedangkan asosiasi dianggap demikian. Jadi, membentuk asosiasi di bidang teknologi balon udara, para produsennya, itulah sekarang misi suci dan kewajiban kami. Jadi pada tahap ini kami sangat berharap dan yakin pasti bisa melakukannya. Dengan begitu, kami akan menjadi lebih resmi dan semakin serius dalam setiap langkah yang kami ambil. Ceritakan tentang lahan yang kamu dan Oleg kunjungi, seperti yang dikatakan Sergei. Untuk apa perusahaan membutuhkannya? Tugas apa saja yang direncanakan di sana? Untuk membangun pesawat udara, kita harus membangunnya di suatu tempat. Agar bisa membangunnya di suatu tempat, tempat itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya ada beberapa pilihan. Kita bisa membeli tempat yang sudah jadi, menyewa tempat yang sudah jadi, atau kita merancang dan membangun tempat kita sendiri. Dan semua opsi ini bisa dikombinasikan karena ada banyak tugas mulai dari penempatan produksi pemotongan logam,
Saat ini produksi itu ditempatkan di area kami, tetapi untuk skala yang lebih besar, area tersebut tidak cukup. Penempatan produksi cangkang juga membutuhkan area. Untuk mengelas cangkang misalnya, bisa dilakukan di ruangan dengan langit-langit rendah, tetapi untuk proses seperti pengujian tekanan atau mengembang cangkang itu, bahkan hanya dengan udara, dibutuhkan langit-langit yang lebih tinggi. Bagaimanapun, ini tentang balon. Selanjutnya, jika kita sudah mengelas dan menguji tekanan cangkangnya, kita perlu mengempiskannya, membuatnya hampa, lalu memindahkannya ke tempat perakitan balon, di mana balon dirakit. Perakitannya akan dilakukan di tempat yang memungkinkan untuk membuka gerbang dan mengeluarkan balon ke landasan, sehingga bisa terbang. Jadi, dibutuhkan cukup banyak ruangan khusus untuk itu. Jadi, kami tidak langsung terburu-buru mengambil keputusan yang tergesa-gesa seperti ayo kita beli tanah sekarang juga, atau langsung saja bangun hanggar. Sebenarnya ada solusi yang jauh lebih optimal. Secara umum, di negara ini sudah ada gedung, bangunan, dan fasilitas yang memadai. Kami sedang mencari tahu mana yang paling cocok untuk kami, siapa yang bersedia menerima kami di sana, dan ikut serta dalam pekerjaan penting ini. Pekerjaan sedang berjalan, dan Nova 2 memang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa ditempatkan di hanggar penerbangan standar tempat biasanya Boeing disimpan yang digunakan orang-orang untuk terbang berlibur. Jadi ya, untuk perakitan balon udara, kami juga bisa menggunakan hanggar itu dan kemungkinan besar memang akan seperti itu karena hanggar tersebut langsung berada di wilayah sebuah bandara, tentu saja tidak akan ditempatkan di dalam kota. Untuk pembangunan ya perangkat besar yang kaku ini, entah kami mau atau tidak, tentu saja kami sangat mau dan memang akan kami lakukan dengan segala upaya dan komitmen penuh. Pembangunan hanggar ini akan segera dilakukan dan saat ini kami sedang dalam proses memilih lahan yang paling strategis dan sesuai di mana pembangunan fasilitas penting itu akan berlangsung. Kami sedang memilih ya, seperti yang kami harapkan dan rencanakan sebelumnya. Sebutkan di awal, mungkin akan kami beli atau sewa, sekarang memang ada opsi-opsi itu. Ada beberapa ide dan opsi yang cukup bagus dan menjanjikan untuk membeli sebuah bandara yang sudah jadi, tapi tidak satupun dari ide-ide tersebut yang berhasil, artinya itu memang bukan rezeki kami. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi kami pun lanjut saja. Sekarang juga kami menempuh beberapa cara, yaitu mencari sesuatu yang sudah jadi, karena untuk tahap awal kami cukup dengan yang sudah jadi, tapi tetap saja untuk rencana besar ke depan. Sedang dilakukan banyak pekerjaan besar, ada banyak mitra yang berkata, ya saya punya lahan, ayo gunakan lahan saya. Dengan mitra seperti itu, kami sudah memulai prosedurnya secara menyeluruh. Pada dasarnya, kami mengajukan informasi yang komprehensif ke instansi yang berwenang tentang lokasi lahan yang direncanakan secara efektif untuk pembangunan dan mencari tahu apakah nantinya kami bisa mendapatkan zona terbang yang optimal di sana, membentuk bandara, dan seterusnya. Karena instansi yang berwenang, jika mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dekat wilayah mereka, lalu tiba-tiba datang sebuah tim spesialis dan berkata, kami ingin membangun sebuah bandara baru di sini, mereka akan bilang, di sini tidak mungkin dilakukan. Jadi kami sedang memeriksa dan memilih lokasi. Tentu saja kita harus bergerak cepat karena proyek ini dialokasikan untuk 5 tahun dan 9 bulan sudah berlalu. Ya, pembangunan proyek ini akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tugas utama adalah produksi berbasis cangkang, namun ada tugas lain yaitu membuat beberapa perangkat baru. Perangkat-perangkat ini tidak besar, termasuk yang sekarang kita lihat, akan diperbarui ke versi komersial. Apalagi, apakah kita melihat sesuatu sudah bisa terbang, sesuatu terbang, pada tahap kedua kita melihat yang kecil. Versi komersial dari yang ini tidak bisa disebut Nova Solo 1. Ini tetap saja pada dasarnya balon udara tak berawak kecil, versi komersial. Mungkin bahkan akan ada serinya. Sangat mungkin, kita lihat saja nanti. Semuanya akan tergantung pada kecepatan pembuatan produksi, dan itu akan bergantung pada seberapa cepat dana bisa didapatkan. Lalu bagaimana dengan Panova 2? Apakah sekarang kita sudah punya jadwal mungkin untuk uji coba di darat atau fisik? Begini, semuanya masih mengkristal seiring berjalannya proses. Yang pertama, bisa dibilang adalah laboratorium terbang, bukan perangkat komersial yang sudah selesai, melainkan hanya kerangka saja. Dari Dirza Blennoe ada 2 mesin, dari Dirza Blennoe ada 2 transmisi putar, mesin dengan baling-baling cincin, sistem kendali, sistem bahan bakar, semua urusan yang berhubungan dengan udara, dan juga sistem navigasi. Tapi tanpa gondola yang sebenarnya, tanpa kursi penumpang yang nyaman seperti yang telah digambarkan dengan sangat indah sebelumnya,
bahkan tanpa seorang pilot yang mengendalikan. Perangkat inovatif ini bisa terbang pada tahun ini juga. Ya, tapi sekali lagi, ini tetap saja merupakan laboratorium terbang yang canggih, bukan perangkat komersial yang siap dipasarkan, meskipun sudah sangat mendekati perangkat komersial tanpa awak yang otonom, namun masih cukup jauh dari versi penumpang yang dikemudikan pilot secara langsung. Karena versi penumpang berawak yang kompleks masih sedikit lebih rumit dalam pengembangannya dan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk disempurnakan. Di sana Anda perlu memilih pelapis jok yang tepat. Untuk membuatnya nyaman, Ya, secara umum persyaratan yang sangat ketat dan serius diberlakukan untuk transportasi udara yang mengangkut orang di dalamnya. Jadi, untuk merakit peralatan yang kompleks ini dan kemudian menerbangkannya dengan aman dan efisien, itulah yang sebenarnya kami lakukan, yaitu merakit dan menerbangkannya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Memang ada sejumlah kesulitan yang cukup signifikan, ya, benar-benar merupakan tantangan yang besar. Misalnya, sangat sulit untuk merakit sebuah sistem kelistrikan yang fungsional dan efisien dari berbagai pilihan komponen yang tersedia di pasaran saat ini, yang seringkali tidak sepenuhnya kompatibel satu sama lain atau memerlukan penyesuaian khusus yang rumit. Anda tahu, kami memilih mesin yang sebenarnya tidak terlalu ingin masuk ke negara kami, karena mesin-mesin itu diproduksi di negara lain yang tidak terlalu ingin mengirimkannya ke sini. Generator misalnya yang akan dipasang pada mesin ini juga seperti itu. Intinya, semuanya harus berspesifikasi penerbangan yang sangat ketat, semuanya harus bersertifikat resmi, dan seterusnya dan seterusnya. Namun, pada drone, semuanya jauh lebih sederhana dan tidak serumit itu. Vedia, apakah ada lagi yang ingin kamu tambahkan? Kami juga sempat membicarakan tentang tim, entah itu masih menarik atau tidak, dalam arti ada beberapa ruang yang disewa, timnya berkembang. Jadi pada dasarnya semua itu sudah diketahui. Tapi mungkin ada sesuatu yang spesifik, apa yang ingin kamu soroti tentang bagaimana Aeronova sekarang sedang berkembang? Dengar Aeronova mulai terlibat secara mendalam dalam proses internal mereka sendiri yang semakin kompleks. Awalnya, ketika kami menyewa kantor baru kami, pada saat itu masih terasa dan terdengar jelas, bisa dibilang gema yang kuat dari tren kerja jarak jauh yang sedang berkembang pesat dan sangat populer di kalangan banyak perusahaan. Banyak orang yang berpikir dan memiliki keyakinan kuat bahwa mungkin saja untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan sebuah dirigible sepenuhnya secara remote dari jarak jauh, dan di antara anggota tim pengembang proyek ini memang ada semacam ilusi atau anggapan yang keliru seperti itu. Untungnya semua ilusi itu hancur oleh kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan yang justru sangat menginspirasi, begitu positif dan benar-benar memotivasi. Sekarang, di kantor benar-benar ramai dengan orang-orang yang aktif bekerja dan berkolaborasi dengan penuh semangat. Orang-orang baru terus berdatangan, para insinyur yang terampil, para pelaksana yang berdedikasi, mereka yang benar-benar membuat dan merancang komponen serta mekanisme tertentu yang kompleks. Semua orang yang baru bergabung ini membutuhkan tempat kerja yang nyaman, meja yang memadai, komputer yang canggih, dan lain sebagainya untuk mendukung pekerjaan mereka. Selain itu, kami juga perlu membeli mesin dan peralatan. Secara keseluruhan, ya memang mulai terasa agak sempit. Kami sedikit memperluas ruang. Ya, kami hanya menyewa beberapa ruangan lagi di lantai ini supaya semua bisa mendapatkan tempat duduk. Tapi ini bukan berarti semua duduk diam di sini. Di tempat kami, kebanyakan orang memang seperti kawanan yang terus berpindah-pindah. Semua orang benar-benar bekerja, semua ruang digunakan, tidak ada 1 sentimeter pun yang terbuang sia-sia. Tim bekerja, balon udara terbang, bahkan yang kecil pun, meskipun yang kecil biasanya dianggap mainan angin. Semakin besar ukuran alatnya, semakin stabil dia dalam beroperasi. Kami saat ini sedang mengerjakan pengembangan balon udara yang sangat besar. Untuk beralih ke tahap kedua produksi mereka, perlu membentuk produksi khusus untuk pembuatan selubung. Sementara peralatan pemotong logam sudah siap sepenuhnya, bahkan beberapa bagian sudah mulai diproduksi sebagian. Setelah proyek Nova 2, kami memiliki balon udara yang kami sebut Nova 8. Sangat mungkin sekali bahwa Nova 8 akan tetap ada, namun bisa juga tidak akan ada. Mungkin nanti akan menjadi Nova 7 atau Nova 9, kita lihat saja perkembangannya. Tapi kami sudah mulai aktif mengerjakan dan mengembangkan proyek balon udara ini. Karena para klien penting yang disebutkan oleh Sergei memang sangat tertarik pada ukuran ini. Ada permintaan spesifik terkait kapasitas daya angkut, jarak tempuh yang optimal, dan fungsi-fungsi esensial yang harus dipenuhi oleh balon udara tersebut. Saya sudah pernah mengatakan di salah satu webinar bahwa sebelumnya para ahli balon udara kami telah memberikan penilaian profesional mengenai ukuran apa saja yang akan dibutuhkan. Dan kenyataan bahwa hal ini sungguh sesuai dengan kebutuhan para klien nyata yang saat ini benar-benar ada,
Sungguh membuat kami sangat senang karena kami benar-benar bekerja dengan para ahli yang kompeten, kami mengikuti tren terkini, dan kami semua memahami serta menyadari hal tersebut sepenuhnya. Dan pada Nova 8 yang baru ini, pekerjaan pun sudah dimulai. Saya hanya ingin secara perlahan-lahan mengarahkan pembicaraan ke poin penting bahwa unit tenaga yang sebelumnya belum pernah kami ceritakan. Unit tersebut memang diciptakan khusus untuk perangkat berukuran Nova 8. Saat ini pengembangan unit itu juga sedang berjalan aktif. Unit tersebut sudah sepenuhnya dirancang dengan baik. Ini adalah produksi pemotongan logam yang presisi. Unit ini memang dibuat khusus untuk tujuan itu. Bahkan proses produksi komponen, bagian-bagian, dan sebagainya sudah mulai dilakukan. Dan pada akhir tahun ini, mungkin sekitar musim gugur, kita sudah akan melihat semuanya dalam bentuk nyata, bagaimana proses perakitannya. Jika tahun ini kami berhasil mengoperasikan unit tersebut, tentu itu akan menjadi kemenangan besar. Semua orang di industri penerbangan paham bahwa pesawat, helikopter, atau balon udara tidak akan berarti tanpa mesin. Lalu bagaimana dengan mesin-mesinnya? Ada sedikit kendala dengan mesin-mesin tersebut. Dan kami sangat beruntung karena ada sebuah tim besar yang sepanjang hidupnya memang mengerjakan instalasi-instalasi seperti ini. Kemudian mereka tersedia dan sedang mencari sesuatu untuk dikerjakan, lebih tepatnya mencari tempat untuk menyalurkan bakat mereka. Dan tim tersebut benar-benar cocok dengan proyek kami, begitu juga dengan pengembangan mereka, semuanya bisa dikombinasikan dengan baik. Sejak awal proyek, tim sudah bekerja secara lengkap dan sangat menyenangkan juga melihat bagaimana mesin itu, mulai dari baut, bagian-bagian kecil, hingga flange, sudah mulai dirakit. Semuanya sudah ada dalam model 3D yang sangat detail, semua model matematis yang kompleks sudah diselesaikan dengan cermat, semua aspek gas dinamika telah diuji secara menyeluruh, semua aspek termal juga sudah diuji dengan teliti, dan sekarang pekerjaan pada rantai ukuran sedang diselesaikan secara bertahap, serta setiap komponen diberikan toleransi dan kecocokan yang presisi, dan secara bertahap semuanya mulai dipindahkan ke proses produksi. Ini juga merupakan bagian pekerjaan yang sangat besar dan signifikan. Tidak terlihat secara langsung, tapi dampaknya sangat besar.